Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita kembali menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, dan bukan jadi hamba yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, apalagi menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bersama kita hadiahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafa'atul kubra, syafaat yang besar, pertolongan yang besar di yaumil kiamah. Tak ada yang mampu menolong kita di sana. Tak ada gunanya harta, jabatan, tahta, dan kedudukan pada saat itu kecuali syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Perwiritan tahap 7 beserta staf-stafnya. Yang saya hormati sahibul bait di rumah ini, Bapak, keluarga berkeluarga. Dan saya hormati para orang tua, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus jamaah Perwiritan tahap 7 yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya memenuhi undangan dari Pak Yudi untuk mengisi tausiah malam hari ini. Saya katakan di sana ada ustaz-ustaz senior, ada Ustaz Adriansa, Ustaz Salman, Ustaz Kufon. Nanti saya enggak enak dengan mereka, tapi Pak Yudi mengatakan, "Enggak apa-apa Ustaz, tampil aja Ustaz." Ini malam hari ini saya kok ceramah nanti ini tegang-tegang kali, sering lihat Pak di masjid masing-masing kan. Nanti kalau kalem kali pun agak susah juga. Ya, biarlah kuih dulu berlalu, yang penting telinga tetap mendengarlah. Karena pada masalah snack ini bahaya ini. Ustaz ceramah tak makan kue, jamaah makan kue. Terakhir konyang perut, tunduk, pikir paham, mengantuk. Hati-hati tu. Baik. Pada malam hari ini saya mencoba membahas satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Mudassir. Ayat 40, 41, 42, 43, 44, 45. Artinya surah ini sering dibaca ini ketika Ustaz Idran imam subuh di Masjid Lil Ansar. Surah ini kalau kita baca sangat indah dan kita mendengarkannya pun indah, tapi merasa sedih kita kalau kita tahu arti dari bacaan itu. Karena salah satu dalam khusyuk salat itu, kata Rasulullah, adalah memahami arti dari bacaan yang kita baca itu.
Jadi kalau kita ngerti bacaan itu, paham maksudnya, paham artinya, kita akan khusyuk dalam sholat kita. Tapi kalau kita nggak paham, tadi Allahu Akbar, maka ingatlah di rumah tu gulai lomak, sate ayam, sate kambing, ingat itu semuanya. Tapi kalau kita khusyuk dalam sholat, bisa Allah itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam soal dari Al-Madathir ayat 40-nya. Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa penyebabnya, ya? Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar. Ternyata Pak Udin, di dalam satu kitab yang sangat kontemporer, Yusuf Al-Qaradawi, ternyata penghuni surga itu Pak Udin boleh main-main ke penghuni neraka, boleh dia. Misalnya Ustaz nanti di surga gitu kan, main-main ke neraka, Pak Udin, misalkan gitu. Pak Udin gitu, ini kan misal. Bukan sebaliknya. Wah, amin. Ya, mudah-mudahan ya kita tahu lah ya, sebaliknya boleh. Ya, ketika penghuni surga bertamasya atau bermain-main ke penghuni neraka, mereka bertanya, tapi penghuni neraka tidak boleh main-main ke penghuni surga. Enak kali kok boleh. Nanti waktu kunjungan ke surga gitu mau balik, ngumpet dari batu aman gitu. Tidak boleh. Tapi orang surga boleh. Ketika sampai ke surga neraka, mereka tanya kaum surga kepada kaum neraka ini, Ma salakakum fi saqar, kata orang surga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar, kata orang surga. Lalu sebagian penghuni neraka Saqar menjawab, Qalu lam naku minal musallin, kata mereka. Mereka berkata, kami dulu orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami dulu orang yang tak pernah mengerjakan salat. Kami jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang salat, kami sibuk main game. Orang salat, kami sibuk main futsal. Orang salat, kami sibuk di warung kopi. Maka kami menyesal pada hari ini, kata orang neraka Saqar. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya penting sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang sangat sakral, yang sangat viral lah ya. Wa ma khalaqatul jin wa ins illa liya'budun. Itu kata Allah. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia illa kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia illa kecuali menyembah Allah. Kita boleh bertamasya kemana? Boleh menikmati dunia Allah ini, boleh, tak dilarang. Kita mau ke Perapat boleh, mau ke Bukit Lawang boleh, ke Brastagi boleh, main game boleh, main futsal boleh, nengok video boleh, nengok pertandingan bola kaki boleh, Piala Dunia boleh, boleh semuanya. Tapi ketika azan berkomandang, mari kita kembali kepada Allah, tundukkan kepada Allah, beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam kondisi apapun kita pada hari ini, mau kita kaya, miskin, lapang, sempit, tua, muda, sehat, sakit, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Yusuf Al-Qaradawi, seorang yang sudah opname sekalipun di ruang ICU, dia wajib solat. Tak bisa dia ada gerakannya, diajari solatnya, minimal dengan gerakan syarat mata. Itu kata Al-Ghazali. Yusuf Qaradawi, mohon maaf. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya mari, ibadah itu penting. Maka ketika salat itu, apa yang kita perbaiki pertama? Begitu banyak buku-buku yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita ulang sejarah sejenak. Ketika peringatan Isra wal Mi'raj, Rasulullah waktu mau Isra Mi'raj, yang pertama Allah lakukan pada Rasulullah adalah membelah hatinya, membelah dadanya. Setelah dadanya dibelah, lalu Allah membersihkan kolbunya, membersihkan hatinya. Karena ini perjalanan yang suci, perjalanan yang mulia, maka hati harus bersih, hati harus mulia.
Maka ketika hati Rasulullah sudah bersih, sudah betul-betul bersih, baru perjalanan Isra Mi'raj dilakukan. Artinya apa? Sama dengan salat. Ketika kita salat, yuk hati dulu kita bersihkan. Maka dalam Quran itu as-salatu mi'ratul mu'minin. Salat mi'rajnya, perjalanannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati harus bersih salat itu. Maka jaga hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kita solat hati masih gondok sama kawan sebelah, ya kan. Kita solat masih agak-agak dendam. Tak apa dia solat di sini pun apa emosi aja pun ini, itu hati. Tak boleh. Maka jaga hati dulu. Bersihkan hati dulu. Kalau kita solat hati masih maaf ini, buruk sangka sama orang lain, dendam, masih ada busuk hati, solat kita enggak terima Allah Subhanahu wa taala. Salat akan gugur, salat akan tidak terima Allah Subhanahu wa taala kalau hati kita belum bersih. Maka kalau hatimu bersih, semua akan bersih. Maka jaga hati kita. Oleh kerana mari ibadah itu penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang lihatlah, mohon maaf ini kita lihat di YouTube, ya kan. Ia enggak punya kaki salat, ia enggak punya tangan salat, yang matanya buta salat. Kalau kita ini yang sempurna ustaz, misalnya tangannya sempurna, kaki sempurna, kita enggak salat, kita malu sama orang-orang itu. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, cuma satu orang yang Allah berikan keringanan tidak boleh salat. Cuma satu. Majnun, orang gila, karena dia tidak waras. Bahkan mohon maaf Bapak, saya pernah melihat orang, apalagi orang-orang gila salat. Artinya apa? Dia lupa ingatan siapa dirinya, siapa keluarganya, siapa istrinya, siapa anaknya, siapa tetangganya. Tapi dia enggak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gila tapi salat. Toh kalau kita sehat, kita enggak gila, kita enggak sedeng, kita waras, enggak salat. Berarti kan lebih mulia orang gila yang salat itu mungkin. Itulah hati-hati kita. Maka dalam kondisi apapun kita pada hari ini tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, ya Allah, kami dulu orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai penghuni surga, kami orang yang lalai perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merujuk dalam satu sejarah, bagaimana kisah Sa'labah Al-Khatib Al-Ansari, ya Pak Arianta, lihat Sa'labah itu. Ini mohon maaf ini. Maka hari ini ada orang-orang seperti Sa'labah itu, ini dulu sudah pernah terjadi. Maka hari ini pengulangan sejarah Bapak. Hari ini hanya pengulangan sejarah saja. Dulu ada orangnya. Itu namanya tadi Sa'labah Al-Khatib Ansari. Waktu miskin Sa'labah itu dia taat ibadah kepada Allah. Ini kan manusia begini, miskin, terpuruk, teraniaya, terzalimi, dekat kepada Allah, menyembah Allah, mohon ampun kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Ini Sa'labah. Saking miskinnya Sa'labah itu, sarung untuk sholat cuma satu, bergantian dengan istrinya. Dan dalam sejarah Sa'labah tidak pernah doa dengan Rasulullah, tidak pernah berdoa dengan Rasulullah. Siap salam pulang. Kenapa? Karena sarungnya mau pakai istrinya, dipakai kotor cuci kering pakai, kotor cuci kering pakai, terus begitu. Kalau sarung Pak Udin berapa di rumah? 12 kali 2 Ustaz, bisa kali 3. Kalau sarung Pak Putra YouTuber, wah, kalau 3 Pak Lusin kemarin itu. Apalagi Pak Ranta, ya kan? Kemarin. Banyak. Sa'labah cuma satu, tapi taat ibadah kepada Allah. Kita sarung kita ada sab gajah duduk, cap gajah nungging, cap gajah berdiri, pada cap mangga, rambutan, sirsa, ini semua lengkap, banyak sarung kita. Maka mari itulah kisah-kisah ini. Tapi ketika beliau kaya, lihat, beliau kaya, dia lupa kepada Allah, sibuk ngurus kambing-kambingnya, repot ngurus kambing-kambingnya. Zuhur kesiangan, asar kesorean, maghrib kemalaman, isya ketiduran, subuh kesiangan. Itu Sa'labah ketika kaya.
Zuhur dia kesiangan, sibuk mengurus kambingnya. Asar kesorean, kadang ngangon kambing mau pulang ke rumah. Maghrib kemalaman tak sempat lagi. Isya lelah capek, dia tidur. Lelap tidurnya, kesiangan dia subuhnya tak ibadah kepada Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lewat semuanya. Allah marah dengan Sa'labah. Allah miskinkan Sa'labah. Miskin semiskin-miskinnya, dan Sa'labah mati dalam keadaan miskin. Ini kisah yang sangat menarik. Artinya apa? Ketika kita miskin, tetap taat kepada Allah. Ketika kita kaya, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala susah, ibadah. Senang, ibadah. Lapang, ibadah. Sempit, ibadah. Kaya, ibadah. Miskin, ibadah. Sehat, ibadah. Sakit, ibadah. Tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Dan yang kedua, penghuni neraka jawab kepada penghuni sorga. Walam naku nut'imul miskin, kata mereka. Kami dulu orang yang rajin sholat memang. Rajin kami taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kami dulu orang yang gak pernah memberi makan fakir miskin. Ini dia. Sholatnya rajin mereka. Taatnya rajin kepada mereka. Zuhur rajin, asar rajin, maghrib rajin, isya rajin, subuh rajin, tahajud gak pernah tinggal kami, kata mereka. Tapi kami walam nakun nut'imul miskin. Kami orang yang kaya, punya harta, punya kekayaan, tapi kami lupa dengan orang miskin. Kami sibuk ibadah kepada Allah, kami lalaikan orang-orang miskin sekeliling kami, anak yatim, kaum duafa dan sebagainya. Ternyata ibadah yang kita lakukan selama ini tanpa memberi makan anak yatim, fakir miskin, bisa hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak masih ingat kisah Abu bin Hasim? Bagaimana Abu bin Hasim? Dalam sejarah beliau tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun beliau. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak pernah tinggal. Tahajud apalagi nggak pernah tinggal. Kalau kita Pak Aranta tahajud, ya saya ustaz lah, bisa katakan seminggu sekali tahajud belum tentu. Paling pun sebulan 2-3 kali. Jujur aja kita. Abu bin Hasim tidak, tiap malam dia tahajud kepada Allah. Tahajud kepada Allah. Paling kita tahajud pas apalah, pas 10 hari akhir Ramadan lah ya Pak Putra ya, kena itikaf di Masjid Ansor, tahajud. Kalau nggak pergi tahun gawat ini. Abu bin Hasim tidak aktif tahajud dia. Di tengah malam yang 3 malam Pak, ketika beliau mau sholat tahajud, terketuk pintu depan rumahnya. Tok 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 tok. Assalamualaikum katanya. Siapa ya, kata Abu bin Hasim ya? Malam-malam gini ada tamu ke rumahku. Gak mungkin orang lain ini, pasti 2 nih. Kalau bapak lah di rumah, jam 3 malam ada ketuk pintu rumah kita. Tok, tok, tok. Itu tandanya apa Pak? Paling 2 aja tuh. Kalau nggak maling, kematian. Berita duka cita. Paling itu aja. Assalamualaikum, Pak Odin. Siapa yang meninggal ini? Pasti kita kan, siapa yang meninggal ini? Pasti itu aja. Abiasim itu juga dia. Siapa ya? Ketika dibuka pintu depan rumahnya, seorang pemuda yang gagah, pakai baju putih, bersih, ganteng, luar biasa. Siapakah gerangan? Datang ke rumahku, kata Abu bin Hasim. Aku adalah seorang malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke bumi untuk mencatat orang-orang penghuni surga, kata beliau. Maka terbenaklah di pikiran Abu bin Hasim, akulah orangnya. Aku sholat gak pernah tinggal, tahajud gak pernah tinggal, mengkhatamkan Al-Quran Bapak ya. Abu bin Hasim itu mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 7 kali khatam. Cuma baca Quran tuh Pak Yudi, 1 hari 7 kali khatam. Kalau kita setahun tentu khatam. Masih kulhu juga jenawa ya kan. Nggak pindah-pindah. Dia 7 kali. Aku masuk surga ini. Yang malaikat, apa di tanganmu itu katanya? Ini catatan orang-orang penghuni surga. Izin malaikat. Bolehkah ada namaku di situ? Malaikat lihatkan. Siapa namamu? Abu bin Hasim. Boleh, dibuka sama malaikat lembar demi lembar. Sampai habis lembar itu, nggak ada namanya. Tak ada yang ya Abu Hasim namamu. Tak mungkin malaikat gerak namaku. Aku sholatnya rajin, puasa rajin, baca Quran aku 7 kali khatam. Malaikat, nggak mungkin namaku malaikat. Tahajud nomor tinggal, coba buka lagi. Dibuka sama malaikat. Tidak ada namanya. Tak ada Abu bin Hasim.
Menangis Abu bin Hashim, bersedih dia. Ya Allah, kenapa nggak ada namaku di pintu surga ya Allah? Kenapa nggak ada di buku catatan orang surga ya Allah? Aku ibadah nggak pernah tinggal ya Allah, tajud nggak pernah tinggal ya Allah, baca Quran nggak pernah tinggal ya Allah. Kenapa nggak namaku ya Allah? Bersedih Abu bin Hashim. Apa kata malaikat? Ya Abu bin Hashim, engkau memang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahmu rajin, puasamu rajin, baca Quran rajin, tapi ibadahmu Abu bin Hashim hanya untukmu sendiri, bukan untuk orang lain. Kau sibuk ibadah kepada Allah, kau sibuk taat kepada Allah, sibuk baca Quran di depan Allah, tapi anak yatim nggak makan kau nggak tahu. Anak miskin yang sakit kau nggak tahu, keluargamu sebelah rumahmu sakit kau nggak tahu, nggak pernah kau kunjungi mereka, nggak pernah kau lihat mereka, kau cuek dengan mereka, kau tak open dengan mereka, maka Allah marah kepadamu. Semua amal ibadahmu ya Abu bin Hashim sirna di depan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mari walam nakun tu'imul miskin. Kalau kita sudah ibadah kepada Allah, sudah salat, yuk kita juga beri makan fakir miskin, anak yatim kaum duafa. Karena ibadah yang telah pada hari ini, kalau kita nggak berbagi dengan anak yatim, akan sirna, akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mereka berkata kepada penghuni surga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kata mereka, kami dulu suka menciptakan kebatilan, menciptakan aib-aib orang lain, menciptakan kemaksiatan, kebusukan. Kami suka menciptakan itu semua. Maka Allah campakkan kami ke dalam neraka sakar ini. Ternyata bagi Bapak, lisan ini Allah berikan kepada kita bukan untuk menciptakan kebatilan, kezaliman, kemaksiatan, tapi untuk berkata-kata yang baik, beristighfar, berzikir, bertalbiyah yang baik, baca Quran yang baik. Maka kata Nabi itu singkat, kata beliau, kalau tidak bisa bercakap-cakap yang baik, kata Rasulullah, maka diam sajalah, kata Rasulullah. Tak usah kita, kalau ada sana ada cerita apa-apa, tak usah tahu apa kita. Maka hadis Nabi itu kan sangat populer, al fitnatu asyaddu minal qatli. Artinya apa? Fitnah lebih kepada pembunuhan. Lisan ini memang tak bertulang, lidah ini, tapi ngeri bahayanya. Lisan juga ini sumber dosa besar. Hati-hati, dia tak bertulang tapi bisa menghancurkan orang lain. Membunuh Bapak, selesai. Kita bunuh orang, kita disidangkan, kita dipenjara, selesai, habis perkara. Tapi kalau fitnah orang lain, yang kita fitnah itu ya Allah, karakternya rusak, nama baiknya rusak, dia kemana-mana nggak dipercayai orang, dimusuhi orang, maka jaga lisan kita. Jangan ceritakan aib orang lain, memfitnah orang lain, zalim orang lain, jangan. Karena wa kunna nakhudu aidin, salah satu penghuni neraka sakar, orang-orang yang suka menceritakan kebatilan, kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hal inilah Bapak kita jaga pada hari ini untuk tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari, simple surga itu. Miftahu jannatis salah. Kunci surga adalah salat. Jarakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal-amal yang kita lakukan pada hari ini. Ini salah satunya. Kita duduk di sini pada malam hari ini, ya, duduk, ya. Saya melihat perwiritan tab 7 ini, ya Allah, tadi saya masuk luar biasa. Ramai, Pak. Ramai. Iya, saya perhatikan juga dengan perwiritan saya tab 7 pengembangan 2. Ya. Pernah itu hujan lebat, 5 orang yang hadir. Sedih saya punya rumah itu. Ya. Kalau hari cerah pun paling banter, paling banyak 17, 15. Anggota kami itu 30 lebih. Saya sering ceramah, saya bilang tolong datang ke, tolong wirid. Enggak juga. Padahal banyak manfaat wirid ini, Pak. Salah satu manfaat kita silaturahim pada malam hari ini atau wirid pada malam hari ini, Allah angkat dosa-dosa kita, Allah lapangkan urusan kita, Allah dekatkan rezeki kita. Banyak manfaatnya itu semua. Tapi kenapa kita kadang malas ke wirid? Maka itu kalau itu tergantung hati juga. Ini kalau hujan lebat ini, kalau hati kita misalnya ikhlas karena Allah, mau silaturahim kemari, maka kita datang. Tapi kalau nafsu yang bekerja, akan datang kita kemari. Ya bagus di rumah aja nonton Piala AFF Indonesia dengan Thailand di Gelora Bung Karno, kan begitu.
di televisi nonton kan. Tapi karena hati kita mau silaturahmi, mau baca Quran, dengarkan tausiah, duduk majelis taklim, majelis ilmu, dan malaikat hari ini banyak di sini, kita hadir ke rumah ini. Itu kalau kita sadar dengan hati kita pada hari ini. Oleh karenanya mari jaga hati kita. Kalau terkadang kita telanjur, mohon maaf ini, buruk sangka, kemudian dendam, beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, satu ayat Quran mengatakan, wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Fahsya, penyakit dalam. Apa penyakit dalam? Hati yang keras, pendendam, buruk sangka, dengki, riya, sombong, sum'ah, sebagainya. Munkar, penyakit luar, menghibah, memfitnah, menzalimi orang, sebagainya. Dengan ibadah kepada Allah, dengan salat kepada Allah, insya Allah mampu kita menghilangkan perbuatan keji dan mungkar, fahsya wal munkar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat adanya, dan insya Allah yang hadir pada hari ini, insya Allah kita bertemu kembali nanti pada saat nanti di padang mahsyar dalam surga Allah Subhanahu wa taala, jannati fi jannatin naim. Demikian, fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.